meter, bisa memanasi sampai 10.000 ekor. Berarti 12 kg itu sampai 400 ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, para sobat ternak. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali di video ini. Dan kali ini saya Abdullah bin Hatta akan mengajak Anda semua membahas seputar tentang kandang close house yang akan kita bahas secara umum melalui video ini. Buat Anda yang baru bergabung, jangan lupa diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk pemberitahuan dan notifikasi informasi ketika nanti saya akan mengupload video terbaru, sehingga Anda bisa mengetahui dan bisa menyaksikan video-video yang lain. Dan buat Anda yang belum menyaksikan video-video sebelumnya, boleh setelah menyaksikan video ini Anda silahkan melihat video-video saya sebelumnya. Siapa tahu ada yang mungkin bisa memberikan informasi yang baru buat Anda dan bisa menjadi pengetahuan untuk pengembangan sistem pemeliharaan ayam broiler. Baik, kita mulai. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa ayam broiler itu memiliki 5 kebutuhan yang perlu disiapkan sebelum kita mengisi ayam kita di dalam kandang. Yang pertama adalah kebutuhan oksigen, kemudian yang kedua kebutuhan suhu, yang ketiga adalah kebutuhan air, yang keempat kebutuhan cahaya, dan yang kelima adalah kebutuhan pakan. Dan semua ini harus kita persiapkan. Ibarat manusia, ketika kebutuhannya dipenuhi, maka dia tentunya akan bahagia dan senang. Begitupun dengan ayam, ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa sebelum kita memasuki kandang itu, sebagai peternak itu kita harus memperhatikan biosecurity, ya. Jadi peternak itu harus didisinfeksi menggunakan desinfektan, sehingga kuman, baik itu bakteri atau virus, itu bisa kita hindari sebelum Anda memasuki area farm atau area kandang. Nah, ketika kita masuk ke dalam kandang, ada area yang disebut dengan space area, itu dimana peternak menyimpan pakan, kemudian peternak mengontrol ayam melalui climate control atau Temtron, dimana Temtron ini berfungsi sebagai otak yang akan mengendalikan semua sistem yang ada dalam kandang close house, baik itu pengaturan suhu, kelembaban, kecepatan angin, pakan, minum, itu ditentukan dan dikendalikan melalui kontrol panel. Selain itu, ada instalasi air minum, di mana dalam space area ini ada tandon tempat air minum, di mana air minum tersebut itu dicampurkan obat atau vaksin pada saat program pemberian obat atau pemberian vaksin untuk pencegahan penyakit. Kemudian di dalam aliran dari air minum tersebut itu ada beberapa peralatan. Jadi saya akan perlihatkan bahwa ada meteran air otomatis, kemudian ada filter, kemudian ada benikator, tempat
pencampuran air otomatis ya. Jadi ini instalasi pipa tersebut yang nantinya akan menghubungkan ke tempat minum ayam. Nah, pada saat kita masuk ke area kandang, kita akan melihat beberapa sistem atau komponen dari peralatan kandang closed-house. Yang pertama adalah cooling pad. Jadi cooling pad ini adalah tempat saluran inlet ya, atau tempat udara yang masuk ke dalam kandang. Jadi dalam kandang closed-house itu ada inlet, tempat udara masuk ke dalam kandang, dan ada outlet atau tempat udara keluar, di mana dalam closed-house ini umumnya menggunakan exhaust fan atau kipas penghisap. Jadi metodenya adalah negative pressure. Jadi udara yang ada dalam kandang yang berisi karbon dioksida, karbon monoksida, gas amoniak itu dihisap oleh exhaust fan, kemudian keluar. Udara yang bersih akan masuk melalui inlet tadi, melalui cooling pad ya. Jadi cooling pad itu tempat udara masuk, kemudian exhaust fan adalah tempat udara keluar. Nah, dalam cooling pad ini itu ada bantalan pad. Bantalan pad nanti ini akan dialiri air. Jadi sistem kerjanya itu sama dengan di rumah Anda itu AC ya. Jadi air yang mengalir dalam cooling pad tersebut yang nantinya akan mendinginkan udara panas yang ada di luar masuk ke dalam kandang. Ketika Anda melihat mobil, sistem kerja dari cooling pad ini hampir sama dengan radiator yang ada di dalam mobil yang berfungsi untuk mendinginkan mesin. Begitupun di kandang closed-house ini. Kemudian yang kedua ada hopper ya. Hopper ini adalah tempat penampungan pakan sementara sebelum pakan tersebut masuk ke dalam pipa, masuk ke dalam automatic feeder ya. Pakan yang tadi ditumpahkan ke dalam hopper itu akan ditarik oleh auger yang ada dalam pipa yang digerakkan oleh motor. Jadi pakan akan berjalan dengan sendirinya dan akan masuk dan keluar melalui feeding otomatis. Satu pipa itu ada 3 meter, kemudian disambung sampai ujung kandang. Setiap 3 meter itu berisi 4 buah pakan otomatis. Jadi jarak antara satu feeder dengan feeder otomatis yang lain itu hanya 75 cm saja, karena dalam 3 meter itu berisi 4 feeder otomatis. Dalam setiap satu automatic feeder itu kapasitasnya hanya 40 ekor ayam saja. Jadi jumlah otomatis feeder itu ditentukan oleh kisaran berapa ekor ayam yang akan Anda pelihara. Setiap satu buah itu untuk 40 ekor ayam saja. Selanjutnya, nipple drinker. Ayam akan minum menggunakan nipple drinker. Jadi dalam satu pipa itu panjangnya 4 meter yang berisi 16 buah nipple. Berarti jaraknya itu hanya 25 cm antara satu nipple dengan nipple yang lain. Selain itu ada regulator yang nantinya akan menekan air masuk ke dalam pipa nipple tersebut. Besar tekanannya itu ditentukan oleh umur ayam. Semakin besar, maka tekanan di regulator ini akan semakin tinggi juga. Nah, di dalam kandang itu ada atap closed-house itu dilapisi oleh spons ya. Itu fungsinya agar panas
itu bisa diserap oleh spons tersebut, sehingga udara bisa diatur di dalam kandang. Central heater. Jadi ayam itu karena dia adalah poikilotherum atau hewan yang belum bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri, maka ayam itu harus dibuatkan indukan buatan. Ibaratnya kalau secara alami, ayam pada saat dia hidup bersama induknya tersebut yang nanti akan menghangati ayamnya dengan cara memasukkan ayam ke dalam, dibawa bulu induknya. Nah, di kandang, apakah itu open house atau closed house, itu menggunakan sistem brooding. Nah, heater inilah yang nantinya akan memberikan suhu panas, suhu hangat yang dibutuhkan oleh ayam. Suhu brooding itu ditentukan oleh berat awal DOC. Semakin besar, misalnya di kisaran 42 gram, maka suhunya itu di kisaran antara 30 derajat sampai 31 derajat Celcius. Tapi ketika berat DOC dibawa dari 40 gram, maka suhu broodingnya akan lebih dinaikkan sedikit di kisaran 31 sampai 32 derajat Celcius. Nah, di heater inilah yang menjadi sumber hangat, sumber panas buat DOC, dan itu digunakan selama masa brooding. Masa brooding untuk kandang closed house umumnya itu ketika musim hujan, maka masa broodingnya akan lebih panjang sampai antara 12 sampai 14 hari. Tapi ketika musim kemarau itu hanya di umur 10 sampai 12 hari saja. Jangkauan panas untuk central heater itu sampai 60 meter, bisa memanasi sampai 10.000 ekor. Jadi ketika Anda memiliki populasi ayam 20.000 ekor, itu hanya membutuhkan 2 central heater saja. Ada pertanyaan, berapa sih kebutuhan gas untuk budidaya ayam broiler? Jadi pada kandang closed house itu umumnya ayam itu membutuhkan setiap satu ekor sebanyak 25 sampai 30 gram gas setiap satu ekor. Berarti 12 kg itu sampai 400 ekor. Di sini Bapak Ibu bisa menghitung, bisa memprediksi jumlah kebutuhan gas sesuai dengan jumlah populasi ayam Anda yang ada di kandang. Kemudian kita beralih ke sekam. Sekam di sini ketebalannya itu 2 sampai 3 inci. Dan tentunya jumlah sekam itu bisa kita prediksi, bisa kita perkirakan sesuai dengan luasan kandang Anda. Karena sistem kandang closed house itu menggunakan sekam mulai dari 0 hari sampai ayam siap dipanen. Nah, pada saat masa brooding, khususnya untuk 5 hari pertama, itu menggunakan alas. Alas itu umumnya menggunakan plastik. Tapi pada kandang open house dengan populasi yang lebih sedikit, itu saya pernah dapati itu menggunakan surat kabar atau kertas yang nantinya akan menyerap feses yang basah. Nanti pada saat di 5 hari selanjutnya, umur 6 hari, itu plastik itu sudah bisa dilepas dan ayam sudah bisa melantai menggunakan sekam langsung. Pada saat masa brooding,
Sebagian menggunakan baby chick feeder, dan itu dipakai selama masa brooding tersebut antara kisaran 10 sampai 14 hari. Setelah itu ayam akan menggunakan pakan otomatis secara keseluruhan setelah masa brooding selesai. Tapi di sisi lain, sebagian area ya itu diatur space-nya antara penggunaan pakan otomatis dengan baby chick feeder. Jadi selama masa brooding, pakan otomatis sebenarnya sudah digunakan, tapi masih jumlahnya terbatas. Exhaust fan. Exhaust fan itu merupakan kipas yang berfungsi menghisap udara yang ada di dalam kandang untuk keluar udara kotor, apakah itu amoniak, karbon dioksida, karbon monoksida, itu dihisap keluar ke kandang. Nanti udara akan masuk melalui inlet tadi, yaitu cooling pad. Jadi sistemnya, karena kandang closed house itu di umumnya berbentuk terowongan atau tunnel, maka saluran masuk dan saluran keluar itu hanya pada ujung kandang ya, di inlet dengan outletnya. Jadi di dalam perjalanan di dinding-dinding closed house tersebut itu tidak boleh ada kebocoran. Ketika ada kebocoran, tentunya kinerja atau sistem closed house itu tidak akan berfungsi secara efisien. Demikianlah video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Tentunya ini masih sebatas secara umum. Nanti setelah video ini kita akan mencoba mengkaji secara khusus item-item apa, peralatan-peralatan apa yang nantinya akan saya bisa perlihatkan kepada Anda. Mudah-mudahan melalui video ini itu bisa memberikan informasi, edukasi, dan pengetahuan yang baru buat Anda. Tentunya silahkan ada pertanyaan dan kritik dituliskan di komentar di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Abdullah bin Hatta pamit undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.